Halo sahabat, Namo Buddhaya. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar bahwa ada istilah generasi strawberry? Tentu kata-kata itu tidak asing lagi di zaman now. Lalu, apakah kita biarkan generasi penerus berjalan seperti itu atau harus ada perubahan? Karena sesungguhnya di zaman sekarang mereka harus lebih kuat untuk masa depan mereka sendiri dan masa depan bangsa kita. Lalu, apakah dalam Buddhisme ada cara untuk mencegahnya? Yuk kita simak ulasannya dan jangan lupa konsentrasi. Sahabat, istilah generasi strawberry menggambarkan generasi muda yang lahir sekitar tahun 1990-an hingga 2020-an. Dengan ciri-ciri tampak manis, menarik, dan pintar dari luar seperti stroberi. Tetapi sangat rapuh, mudah tersinggung, dan tidak tahan terhadap tekanan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, generasi stroberi sering dikritik karena kurang tahan banting, cepat menyerah, membutuhkan banyak pengakuan dan kenyamanan dalam hidup mereka, mudah merasa sakit hati dan kritik kesulitan tidak tahan. Lalu, apakah hal ini akan kita biarkan sehingga mempengaruhi masa depan penerus bangsa kita? Tentu saja tidak. Sebagai umat Buddha, kita harus berjuang memberikan sumbangsih kepada bangsa kita dengan cara menanamkan dharma kepada generasi muda agar menjadi generasi yang kuat secara lahir, batin, dan tentu saja mental spiritual. Oleh karena itu, terdapat cara untuk mengatasi generasi stroberi. Sahabat, dalam Buddhisme ada banyak prinsip yang bisa dipakai untuk membimbing generasi muda yang dikatakan sebagai generasi stroberi. Ini agar lebih kokoh secara mental dan spiritual dengan mempraktekkan program 7 hari mengatasi generasi stroberi secara berulang-ulang dan tiap hari dilakukan cukup 30 menit sampai 60 menit dalam latihan. Yang pertama, kesadaran penuh atau disebut sebagai sati. Sahabat, kesadaran penuh bertujuan untuk meningkatkan mindfulness agar lebih sadar dan tidak mudah bereaksi dan emosional. Cara melatihnya dengan meditasi pernafasan atau disebut sebagai anapanasati selama 10 menit atau 15 menit. Duduk diam, fokus pada nafas dan biarkan pikiran datang dan pergi tanpa terikat. Yang kedua, kesabaran dan ketabahan atau kanti. Kesabaran tujuannya adalah untuk melatih ketahanan hidup. Tidak nyaman dan tidak tenang, sekecil apapun harus diatasi dengan kesabaran. Cara latihannya bagaimana? Dengan cara hadapi satu hal yang tidak nyaman tersebut tanpa mengeluh. Misalnya bangun lebih pagi yang biasanya tidak bangun pagi, menunda mengecek HP, atau menyelesaikan tugas yang sulit terlebih dahulu. Yang ketiga, semangat atau usaha benar yang disebut sebagai wirya. Sahabat, tujuan semangat adalah untuk menumbuhkan mental dan pantang menyerah. Latihannya bagaimana? Pilih salah satu tugas yang sulit yang sering ditunda, lalu selesaikan tanpa alasan. Renungkan kata-kata Buddha. Jangan pernah berhenti berusaha.
seperti kapak yang terus diasah hingga tajam. Dan yang keempat, cinta kasih atau meta. Sahabat, tujuannya untuk mengurangi perasaan mudah tersinggung dan meningkatkan empati. Yang kelima, memahami perubahan atau anicca. Tujuan menerima bahwa hidup selalu berubah sehingga tidak mudah stres. Bagaimana latihannya? Duduk tenang. Pikirkan momen senang dan sedih yang sudah berlalu silih berganti. Sadari semuanya yang terjadi tidak kekal. Jika menghadapi hal yang menyebalkan hari ini, katakan di dalam hati, ini juga akan berlalu. Sementara yang ketujuh, menerima diri dan melepaskan ego atau disebut sebagai anatta. Tujuan utamanya adalah untuk tidak terlalu terikat pada citra diri dan lebih fleksibel dalam menghadapi hidup. Dan cara mempraktekannya, jika ada yang mengkritik hari ini, coba terima hal tersebut tanpa menghakimi dengan lapang dada. Sahabat, pada prinsipnya dalam Buddhisme mengajarkan bahwa kerapuhan bisa diatasi bukan dengan memanjakan diri, tetapi dengan menguatkan batin melalui latihan kesadaran, kesabaran, semangat dengan benar, penuh cinta kasih dan kebijaksanaan dalam melihat dunia ini apa adanya. Dengan demikian, maka generasi kita yang akan datang menjadi generasi yang sangat-sangat kuat. Nah sahabat, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, Sabe Sata Bantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.